Selamat datang di podcast BBM Bumi. Bareng-bareng menjaga bumi. Hai, halo. Waktunya kamu simak podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi, yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang beli BBM subsidi pakai aplikasi, seberapa penting sih? Bersama saya, Deborah Tanya. Pemerintah dan PT Pertamina berupaya untuk memastikan subsidi energi terutama bahan bakar minyak Pertalite dan solar agar tepat sasaran. Masyarakat Indonesia selama ini sudah terbiasa membeli BBM bersubsidi melalui berbagai cara seperti langsung ke SPBU atau melalui agen-agen penjualan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin maraknya penggunaan aplikasi, pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi pun semakin populer di masyarakat. Pembelian BBM bersubsidi kini mulai menggunakan aplikasi bagi kendaraan roda 4. Untuk melakukan pembelian Pertalite dan solar, konsumen ini akan diwajibkan untuk mendaftar ke website My Pertamina dan menggunakan aplikasi My Pertamina. Namun, sebenarnya apa yang melatar belakangi pembuatan aplikasi untuk pembelian BBM bersubsidi? Dan seberapa penting pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi ini? Untuk berbincang lebih mendalam tentang tema ini, kita sudah terhubung dengan kedua narasumber kita. Ada Pak Tulus Abadi selaku Ketua YLKI. Saya mau sapa terlebih dahulu. Halo Pak Tulus. Halo Mbak Deborah. Apa kabar Pak? Ya baik, Alhamdulillah sehat. Yes, sehat ya. Dan selanjutnya ada juga Pak Komaydi Notonegoro dari selaku Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Halo Pak Komaydi. Halo Pak Komaydi. Pak Deborah. Iya, baik. Apa kabar Pak Komaydi? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya. Nah, kita langsung aja ke obrolan kita ya di episode kali ini tentang apa sih yang melatar belakangi hadirnya aplikasi untuk membeli BBM subsidi ini. Pak Tulus silakan Pak. Ya, pertama yang harus kita sorot adalah sebagai prolog tentu mengapa urgensi pemerintah kemudian membatasi BBM bersubsidi. Ini yang saya kira nanti dijelaskan oleh Pak Komedi bahwa BBM bersubsidi itu perlu dibatasi karena intinya ketidak tepat sasaran yang selama ini sangat tajam ya, sangat tinggi persentasenya dan kemudian perlu dicarikan solusi-solusi yang lebih realistik agar BBM bersubsidi itu lebih tepat sasaran diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Karena sebenarnya kalau kita mengacu pada undang-undang tentang energi ya bahwa subsidi energi khususnya ini BBM adalah seharusnya diterima oleh masyarakat yang tidak mampu. Ini mandat dari Undang-Undang tentang energi. Jadi sebenarnya ketika diterima oleh masyarakat mampu, itu menjadi penyimpangan di dalam mandat tentang Undang-Undang energi. Nah selama ini mengapa menjadi salah sasaran karena belum ada instrumen, pemerintah belum punya instrumen untuk bagaimana membuat kebijakan yang lebih konkret untuk masyarakat agar BBM subsidi itu betul-betul diterima oleh yang berhak. Nah, kalau kita kembali kepada aspek sosiologis pemilik kendaraan bermotor, ya, even itu adalah sepeda motor, sebenarnya adalah orang-orang yang mampu, apalagi pemilik roda 4 itu adalah orang-orang yang mampu, yang notabene sebenarnya tidak sesuai dengan mandat dari Undang-Undang tentang energi itu. Nah, pertama itu. Kedua, di era digital ini memang kebijakan-kebijakan publik memang idealnya berbasis digital, Mbak. Ya, dalam arti teknologi-teknologi yang ada bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan satu kebijakan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, dalam hal ini pengendalian BBM bersubsidi berbasis digital secara kasat mata, secara sosiologis bisa diterapkan karena pertama misalnya 175 juta lebih masyarakat Indonesia sudah terakses internet ya, karena pertumbuhan masyarakat pengguna internet sudah sangat masif di Indonesia. Dan kedua, lebih dari 75%
masyarakat Indonesia itu sudah menjadi pengguna smartphone atau gadget ya, sehingga bisa menerima kebijakan yang berbasis internet gitu. Nah, tetapi memang ini menjadi juga harus kita sorot soal bagaimana kalau orang itu tidak punya handphone atau tidak punya gadget atau di daerah itu tidak ada internet dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang kita lihat kemarin dari yang digagas oleh pemerintah dan juga Pertamina adalah waktu itu kan yang kita terima adalah harus menggunakan My Pertamina ketika kita bertransaksi dalam membeli BBM bersubsidi atau BBM apapun di SPBU. Nah, kalau menggunakan My Pertamina dan kemudian menggunakan handphone, kan ada beberapa pertanyaan, misalnya apakah aman atau tidak menggunakan handphone di dalam SPBU? Karena selama ini kan Dilarang ya, Pak? Dilarang ya, kebijakannya kita dilarang menggunakan handphone saat berada di area SPBU. Nah, ini kok malah disuruh. Nah, ini apakah tidak kontradiktif dengan apa yang selama ini menjadi aturan dari pemerintah dan juga Pertamina? Nah, hal-hal itu yang saya kira harus dijawab oleh Pertamina dan pemerintah terkait dengan instrumen menggunakan aspek digital di dalam pengendalian BBM bersubsidi. Tapi kemudian yang saya terima dari kebijakan ini kan ternyata bukan menggunakan My Pertamina ketika kita bertransaksi pembelian BBM, tetapi My Pertamina itu hanya untuk mendaftar di awal dengan email dan seterusnya, yang kemudian nanti kita akan mendapatkan barcode ya di dalam handphone kita. Nah, barcode itulah yang dijadikan alat untuk membeli BBM. Jadi kita menempelkan handphone kita di barcode itu, yang kemudian nanti akan muncul identitas kita di barcode itu. Yang kemudian itu memang lebih efisien ya, saya kira ya. Karena kalau kita saat ini berbelanja ya di toko-toko atau bahkan di pedagang kaki lima, kita sudah bisa menggunakan barcode untuk membeli pembayaran gitu ya, Pak ya? Iya, dengan QRIS dan lain sebagainya. Itu kan artinya kita sudah terbiasa itu. Nah, tetapi hal teknis itu yang saya kira harus diantisipasi agar jangan sampai kebijakan ini melanggar hak masyarakat di dalam mengakses BBM atau energi ya, karena BBM kan menjadi komoditas yang vital bagi masyarakat. Jangan sampai kita terkendala mendapatkan BBM hanya karena terkendala oleh infrastruktur atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pertamina dan pemerintah. Kira-kira itu untuk awal dari saya, Mbak Deborah. Baik, kalau dari Pak Komaydi nih melihat apa saja sih sebenarnya kelebihan dan kekurangannya jika kita membeli BBM bersubsidi melalui aplikasi? Iya. Sebelum ke sana saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Tulus tadi ya, Mbak Deborah. Jadi intinya kan ini karena ada keterbatasan kemampuan fiskal di kita. Jadi pilihannya kan kemudian untuk produktif atau tidak begitu. Kalau kita bicara 2022 kemarin, Mbak Deborah, kalau tidak ada penyesuaian harga BBM kemarin, itu subsidi energi akan tembus di kisaran 700 triliun. Nah, sementara kan anggaran APBN kan kita di kisaran 2.000 triliun, kalau sudah diambil 700 triliun sendiri kan sudah cukup besar berkurangnya. Nah, sementara seperti yang disampaikan oleh Mas Tulus tadi, ini tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasarannya ada di mana? Sebagian besar, sekitar 80% subsidi BBM itu dinikmati oleh yang berpenghasilan menengah atas. Jadi kalau desilnya itu dibagi menjadi 10 klaster ya Mbak, orang kaya dan miskin itu dibagi 10 klaster, yang menerima itu klaster 4 sampai klaster 10. Artinya yang klaster termiskin justru nggak menerima banyak begitu. Nah, logikanya dari mana? Kalau orang miskin berdasarkan data di BPS, itu kan pendapatan per kapitanya per hari itu cuma 13.000. Definisi government itu 13.000. Nah, 13.000 per hari kan otomatis hanya habis untuk makan tuh, Mbak Deborah. Otomatis nggak bisa membeli kendaraan bermotor, sehingga yang menerima itu kan otomatis golongan yang non miskin sebetulnya. Nah, sebagian besar yang menerima justru roda 4 nih. Roda 4 kenapa kok banyak ke roda 4? Ya karena memang tangkinya besar begitu, Mbak. Nah, ini kemudian saya kira yang tidak atau belum sesuai dengan filosofi konstitusi bahwa yang dilindungi adalah masyarakat yang prioritas begitu. Kalau dikatakan bahwa segenap tumpah darah wajib dilindungi, betul, seluruh masyarakat Indonesia betul. Tapi kan keterbatasan APBN tadi mengharuskan kita memilih skala prioritas begitu. Sehingga
Kalau masyarakat kaya, saya kan juga berhak dilindungi betul, tapi ada yang jauh lebih berhak, yaitu masyarakat yang miskin begitu. Nah, konteksnya itu kemudian. Nah, kenapa kok kemudian melalui digital? Selama ini kita ada satu yang kurang pas di dalam konteks subsidi BBM, Mbak Deborah. Karena subsidinya ke barang, bukan ke orang. Kalau di luar negeri, mungkin nanti Mas Tulus bisa banyak cerita, di negara-negara lain itu subsidi itu ke orang, Mbak, ke subjek. Jadi misalkan langsung ada nomor ID-nya, nanti ditransfer, tetapi harga di market sama. Jadi harga BBM di luar negeri itu sama, siapapun yang beli. Tetapi kan kemudian yang orang miskin sudah mendapatkan subsidi melalui cash transfer. Nah, yang di kita itu belum, masih ke barang. Sehingga siapapun berhak mengisi kemudian secara relatif. Karena regulasinya tidak ada ya Mas Tulus ya, yang melarang itu. By regulasi itu tidak ada. Jadi kalau orang kaya membeli BBM subsidi, itu secara hukum, secara regulasi tidak ada yang dilanggar. Yang dilanggar hanya masalah etika. Dan etika ini kan tipis sekali. Karena itu, tadi Mas Tulus menyampaikan di era yang digital ini perlu dimanfaatkan itu begitu. Sehingga nanti mendaftar nih terlebih dahulu ke My Pertamina, kemudian nanti disinkronis dengan data yang lain nih Mbak Deborah, dengan data di Korlantas, karena ini kan berkaitan dengan kendaraan, kemudian nanti akan disinkronis lagi dengan data di Kementerian Sosial dan data yang lain, mungkin TNP2K yang menangani masalah kemiskinan, definisinya akan dikerucutkan di sana, kemudian akan diidentifikasi siapa yang berhak. Nah, dengan sendirinya, kalau itu nanti katakanlah jalan, otomatis nanti kalau nggak berhak, nggak ada barcode-nya, itu nozzle-nya nggak bisa mengeluarkan bensin, gitu, secara otomatis, karena tidak berhak, begitu. Nah, itu pun nanti juga harus ada payung hukumnya, Mbak. Jadi pemerintah juga harus melakukan revisi Perpres 191/2014 untuk kemudian mendefinisikan siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Kalau itu belum ada, ya kebijakan ini nggak bisa jalan begitu. Saya kira itu untuk awal, Mbak. Baik, jadi memang selama ini untuk subsidi BBM ini masih belum terlalu tepat sasaran ya Pak. Sasarannya adalah rakyat yang memang terkategorikan masih miskin gitu, tapi yang menikmati adalah mereka yang punya kendaraan, yang notabene punya uang untuk beli kendaraan tersebut ya Pak. Betul, betul. Logikanya begini Mbak Deborah, untuk masyarakat miskin saudara kita yang ada di pedesaan, di pegunungan, mereka kan pasti jalan kaki atau naik sepeda begitu ya, sepeda yang digoes itu begitu. Artinya kan mereka sama sekali nggak bisa akses subsidi BBM, karena kan mereka tidak berkepentingan untuk mendapatkan BBM karena mereka nggak pakai itu begitu. Nah, semestinya kan yang berhak dapat subsidi itu mereka begitu. Nah, subsidi akan lebih tepat sasaran kalau kemudian direalokasi untuk membangun jaringan transportasi umum misalnya, sehingga masyarakat di pedesaan, di pegunungan, di pesisir itu bisa menikmati betul-betul begitu layanan pemerintah. Kalau kemudian seperti yang sekarang dipertahankan, yang terjadi apa? Yang kaya semakin kaya, masyarakat kaya menikmati subsidi sedemikian besar, sementara yang miskin ya terjangkau sama sekali dengan subsidi BBM. Sehingga filosofinya menjadi nggak ketemu begitu, Mbak. Subsidi itu untuk menolong masyarakat yang miskin, tetapi di dalam realisasinya justru dinikmati oleh masyarakat yang kaya begitu. Sehingga meskipun tiap tahun anggarannya 700 triliun, Mas Tulus, ya kemiskinannya nambah terus, karena memang ibaratnya yang sakit kepalanya yang disontek kakinya ini Mbak, jadi nggak pas begitu. Nah, di dalam konteks ini kemudian yang perlu ditata ulang gitu. Baik, kalau menurut Pak Tulus sendiri untuk sosialisasi penggunaan aplikasi nih untuk membeli BBM ini di masyarakat seperti apa sih Pak? Apakah sudah bagus dijalankan oleh pemerintah dan juga lewat Pertamina, seperti apa Pak? Ya, kalau dari aspek komunikasi publik atau sosialisasi memang kebijakannya di awal memang sempat belum jelas ya, berubah-ubah karena waktu itu yang ditangkap oleh masyarakat adalah menggunakan My Pertamina ya, dan kemudian terjadi perdebatan di tengah masyarakat, kok jadi boleh menggunakan handphone seperti apa dan seterusnya gitu. Kedua juga perdebatannya bagaimana kalau tidak punya handphone atau gadget ya waktu itu ya, dan kemudian bagaimana kalau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh internet dan seterusnya. Tapi kemudian kan entah karena konstruksi komunikasinya yang kurang baik yang sampai ke masyarakat, atau memang waktu itu belum didesain kebijakan itu sehingga menimbulkan satu debat yang kurang produktif. Tapi kemudian kan yang kita lihat setelah melalui proses diskusi kan
ternyata hanya menggunakan barcode ya. Jadi ketika memang kita harus mendaftar dulu ya dengan identitas kita melalui email dan seterusnya, tapi kemudian akan muncul barcode yang bisa kita pakai. Nah, dengan barcode itu memang lebih simple, yang kemudian tidak menyulitkan kita, yang kemudian kita bisa pakai barcode untuk transaksi. Memang saya menyambung dari Mas Komedi itu sebenarnya yang paling ideal ya subsidi itu kepada manusia, bukan kepada barang. Karena kalau barang itu potensi terjadi salah sasarannya akan jauh lebih besar karena tidak jelas siapa penerimanya, non-targeted ya. Jadi seharusnya memang yang didesain adalah subsidi yang targeted. Nah, kita harapkan dengan instrumen digital itu walaupun masih berbasis barang itu nanti bisa targeted ya, artinya ketahuan siapa penerima subsidinya, berapa liter dalam satu hari, dan juga status sosial ekonominya cukup bisa diketahui. Nah, kemarin juga muncul soal selain pembelian itu kan juga soal pembatasan yang jumlahnya adalah 60 liter per hari. Nah, 60 liter per hari ini luar biasa. Ini menurut saya malah masih tinggi ya Mas Komedi ya dengan 60 liter. Karena kalau 60 liter kita menggunakan kendaraan roda 4 ya, yang jenis 1500 cc misalnya, itu bisa nyampe ke Semarang bahkan Solo dalam satu hari. Nah, kalau untuk Jabodetabek ataupun hanya untuk perjalanan di dalam kota ya, itu 60 liter itu masih sangat banyak gitu loh. Jadi saya kira tidak perlu khawatir dengan jatah 60 liter. Saya pun sendiri kan nggak pernah ngisi 60 liter dalam satu hari ya. Ngisi paling 10 liter atau 20 liter aja udah cukup banyak gitu. Apalagi kalau jatah per harinya 60 liter itu masih pemerintah saya kira masih cukup jor-joran di dalam membatasi itu. Tetapi mungkin ini ada pertimbangan lain. Nah, jadi idealnya memang harusnya subsidi itu targeted, diketahui siapa penerimanya, berapa jumlahnya, dan seterusnya. Nah, subsidi barang yang relatif tepat sasaran sebenarnya adalah listrik ya. Listrik 450 volt ampere itu relatif lebih tepat sasaran karena kemudian ketahuan status sosial ekonominya dengan 450 volt ampere itu. Nah, ini artinya jangan sampai ada pembiaran terhadap subsidi barang ya, dan kemudian terbukti ketidaktepatannya selama berpuluh-puluh tahun, tapi tidak ada upaya mengubah kebijakan agar bagaimana bisa lebih tepat sasaran, dan dalam arti masyarakat yang berhak itu masih tetap bisa mendapatkan subsidi. Karena pertama dasarnya adalah tadi subsidi itu hak masyarakat, tetapi hak masyarakat mana yang harus penerima subsidi itu. Nah, ini yang selama ini tidak terdata oleh pemerintah. Kira-kira begitu, Mbak Deborah. Baik, Pak Tulus kan tadi mengatakan bahwa pemerintah ini masih menganggarkan sekitar 60 liter per hari untuk subsidi BBM tersebut ya Pak. Mungkin ini buat angkutan umum atau seperti apa sih Pak sebenarnya? Mungkin sasarannya lebih ke situ kali ya untuk mobil atau seperti apa Pak? Ya, ini untuk semua kendaraan pribadi khususnya ya, Mas Komedi nanti bisa mengelaborasi itu. Nah, kendaraan pribadi plat hitam dengan 60 liter itu saya kira masih luar biasa banyak ya. Kalau tadi saya katakan 60 liter itu sudah bisa menjangkau perjalanan keluar kota yang cukup jauh ya, gitu. Baik, ada tambahan dari Pak Komaydi tentang statement ini Pak? Iya, kalau 60 liter saya kira kalau di kota-kota besar, kalau hanya aktivitas ke kantor, ke sekolah, saya kira cukup untuk sampai 2-3 minggu bahkan Mas Tulus. Kalau saya mengisi sebesar. Kalau cuma antar anak ke sekolah gitu ya, antar jemput mah aman ya Pak ya? Bisa. Ya, artinya nanti bisa 1 bulan kalau 60 liter itu dianggap kurang, ya kita harus membeli yang non subsidi. Kan begitu rasionalnya. Jadi katakanlah kita 60 liter kurang karena harus melakukan perjalanan yang ke Sumatera ya atau kemana ya. Resikonya kita harus menambah itu, tapi kan itu jumlahnya kecil ya, tetapi kalau sehari 60 liter itu masih sangat cukup untuk aktivitas kita. Bahkan tadi Mas Komedi bisa berapa minggu tadi ya? Ya 1 bulan bisa ya Pak ya? 3 minggu.
gitu. Kalau untuk Ya sekedar bisa 3 minggu 1 bulan ya. Betul. iya, kalau untuk sekedar kegiatan-kegiatan yang ringan seperti itu masih aman ya Pak ya, 60 liter itu seminggu sampai 3 minggu bahkan. Betul masih. Nah, Betul, betul Mbak. kemudian kalau kita melihat nih aplikasi membeli BBM bersubsidi ini, apakah ada program-program yang ditawarkan dari Pertamina sendiri, loyalty atau reward bagi masyarakat yang mengunduhnya? Mungkin dari Pak Komaydi dulu. Iya, kalau programnya kan sebetulnya ini Pertamina sudah punya My Pertamina itu sebelum ini sebetulnya, Mbak Deborah. Justru My Pertamina ini awalnya digunakan untuk pelanggan yang loyal begitu ya, customer yang loyal, tapi untuk yang beli non subsidi begitu. Nah ini kan kemudian sebetulnya ini kan bukan program Pertamina, ini kan program pemerintah. Pemerintah kemudian nebeng ke Pertamina ya Mas Tulus, karena Pertamina Iya, sudah betul. punya itu. Gitu. Ya. Jadi ini kan harusnya tugasnya kewenangan ada Kementerian Teknis dan di BPH Migas di dalam mengatur ini, Kementerian SDM begitu ya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas dan BPH Migas yang berkepentingan untuk mengatur ini. Tetapi daripada mereka membuat saluran baru atau aplikasi baru, mereka memanfaatkan yang ada, dan yang ada ini adalah Pertamina begitu, Mbak Deborah. Karena itu kalau ditanya apakah ada insentif untuk itu, tentu ya tidak terkait itu sebetulnya, karena memang ini didesain awalnya bukan untuk pengaturan yang subsidi, tetapi justru non subsidi. Malah kalau Mbak Deborah pakai itu mendapatkan diskon khusus kalau misalkan beri yang merek-merek, misalkan saya sebut Pertamax Plus atau Pertadex, gitu-gitu ya, itu akan mendapatkan reward dari situ. Misalkan nanti poinnya akan dikumpulkan begitu, Mbak. Sehingga ini murni hanya dipakai untuk pendaftaran seperti yang disampaikan oleh Mas Tulus tadi. Karena sebetulnya implikasinya bukan ke banyaknya download dari Pertamina. Pertamina sebetulnya tidak berkepentingan untuk banyaknya download gitu. Yang berkepentingan sebenarnya government supaya data itu terkumpul begitu, Mbak. Oke, baik. Jadi pada awalnya My Pertamina ini adalah untuk customer-customer yang membeli BBM non subsidi seperti itu ya Pak ya? Ya. Betul. Jadi kalau kita beli yang non subsidi pakai itu dapat potongan tuh Mbak, misalkan 10 atau 15% gitu. Dibandingkan kalau kita pakai cash gitu. Sama Ya, kayak bahkan silakan waktu Pak. itu rewardnya kan juga ada umroh gitu ya, ada Ya, betul. motor besar dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita beruntung, nah itu saya kira memang juga kita sarankan agar ini menjadi satu perhatian dari korporasi, agar konsumen mendapatkan reward atau insentif dari transaksi-transaksi yang berbasis digital. Nah, seperti kata Mas Komedi ini sebenarnya interestnya pemerintah, karena subsidi kan pemerintah ya, subsidi bukan dari korporasi. Ya, subsidi itu diberikan oleh pemerintah karena memang pemerintah merasa masih berkepentingan memberikan subsidi BBM. Sebenarnya kalau kita sih pengennya pemerintah juga harus konsisten di dalam menggelontorkan BBM bersubsidi ya, karena sudah terlalu tinggi. Coba yang kita baca keseluruhan subsidi energi itu kan berapa, 550 triliun ya Mas Komedi kalau tidak dikendalikan. Realisasinya Nah, itu kan, Mas, kalau nggak dikendalikan 700 Mas, itu realisasi ya 2022 ya. betul ya, kalau tidak dikendalikan dengan instrumen-instrumen tadi itu kan coba kita bayangkan 700 triliun hanya untuk dibakar dan menimbulkan kemacetan-kemacetan di Jakarta. Jadi yang menimbulkan kemacetan di Jakarta ini Mbak Deborah sebenarnya adalah BBM bersubsidi. Ya. Dan orang kaya yang menikmati. Karena menikmati, dan itulah yang harusnya pengendaliannya juga harus dari sisi itu. Nah, ini saya kira menjadi hal yang sangat urgent untuk pengendalian BBM bersubsidi agar dana yang digunakan itu lebih produktif ya, digunakan untuk yang jauh lebih produktif dibanding hanya berbakar itu. Dan ini seperti yang juga banyak disampaikan itu Mbak, kalau pemerintah dan Presiden Jokowi konsisten dengan masalah pengurangan gas karbon, emisi karbon, itu kan ini tidak sejalan ya. Bagaimana upaya mengurangi emisi gas karbon, pemerintah sendiri masih mensubsidi bahan bakar fosil. Ya, karena harusnya kalau mau subsidi ya bahan bakar non fosil dong. Nah, ini sudah komitmen mengurangi gas karbon sampai 40% untuk sekian puluh tahun ke depan, tapi kebijakannya masih kental dengan kebijakan energi fosil, dan salah satunya adalah subsidi energi fosil yang sangat-sangat signifikan ya.
mendekati tadi kalau nggak ada pengendalian sampai 700 triliun. Itu kan hampir 20% dari APBN kita. Ya, APBN kita kan 3.000 sekian triliun ya Pak Swedi ya. Yang kalau ada 700 triliun dibakar itu kan luar biasa besar. Nah, ini urgensi dari mengapa subsidi energi khususnya subsidi BBM itu dikendalikan untuk kemudian bisa berkurang untuk penerima-penerima yang lebih fair menerima gitu. Kira-kira begitu Mbak. Mungkin saya lihatnya ini bentuk cintanya pemerintah kali ya Pak ya, masih menyediakan subsidi BBM karena banyak sekali masyarakat Indonesia menggunakan BBM yang memang bersubsidi gitu. Apa gimana tuh Pak Tulus? Ya, ya cinta dalam arti untuk stabilitas ekonomi, stabilitas politik gitu-gitulah. Nah, sekali lagi kalau kita merujuk kepada sisi tadi kebijakan pengurangan emisi ataupun bahkan pengurangan polusi ataupun juga pro pada propor masyarakat miskin, subsidi BBM itu tidak propor ya, tidak pro terhadap masyarakat miskin. Karena apa? Karena yang menerima subsidi BBM itu bukan masyarakat miskin gitu. Jadi sebenarnya itu hal yang paradoks ketika ini dipertahankan terus-menerus gitu. Iya, jadi balik lagi tadi kita lebih condong untuk mensubsidi kepada subjeknya ya Pak ya, kepada orang-orang yang agar tepat sasaran, siapa-siapa yang memang harus mendapatkan bantuan itu dari pemerintah, subsidi tersebut. Nah, kemudian kita ke Pak Komaydi nih. Kalau berbicara tentang aplikasi BBM bersubsidi ini, apa sih Pak sebenarnya tingkat dari kepuasan masyarakat ketika membeli BBM subsidi ini melalui aplikasi? Apakah mereka akan lebih mudah atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Komaydi dulu baru Pak Tulus. Iya, saya kira sebetulnya bukan masalah instrumennya pakai aplikasi ya Mbak Deborah. Kalau di dalam konteks pembatasan sebetulnya aplikasinya ini instrumen untuk membatasi begitu. Jadi nanti daftar untuk mendapatkan barcode sebetulnya. Jadi transaksinya di SPBU tidak harus pakai aplikasi sih seharusnya. Kalau pakai cash juga nggak apa-apa, tetapi kan nanti harganya kemudian akan berbeda kalau yang dapat barcode dengan yang tidak, begitu Mbak. Baik, kemudian kalau dari Pak Tulus gimana Pak? Ya, kalau saya menambahkan ini soal potensi penyalahgunaan dari barcode ini ya. Jangan sampai nanti kemarin ada masukan ke saya bahwa barcode ini yang terbener hanya untuk kelompok-kelompok jenis kendaraan tertentu, tapi juga misalnya kendaraan yang mewah atau semi mewah masih bisa mendapatkan barcode yang sama. Nah, ini nanti kan terjadi penyalahgunaan ya. Misalnya kendaraan dengan 2.500 cc ke atas ternyata masih mendapatkan barcode yang bisa membeli BBM subsidi. Nah, ini artinya pemerintah dan Pertamina harus mengantisipasi, memitigasi potensi-potensi terjadinya penyalahgunaan ataupun penyelewengan di lapangan sehingga tidak terjadi salah sasaran yang kedua ya. Ini harus diantisipasi. Baik, kemudian dari Pak Komaydi dan Pak Tulus ini terakhir ya untuk pesan atau closing statement-nya terkait tema podcast kita pada hari ini, beli BBM subsidi pakai aplikasi seberapa penting. Kita ke Pak Komaydi terlebih dahulu. Silakan Pak. Iya, saya kira perannya sangat penting sih Mbak Deborah, karena ini kan itu tuh untuk memberikan batasan atau mengklasterkan siapa-siapa yang berhak. Seperti yang disampaikan Mas Tulus tadi, di era digital ini tentu kita perlu manfaatkan kecanggihan teknologi yang kemudian mereka bisa membaca data dengan sedemikian rupa cepat, begitu ya Mbak. Jadi data-datanya kan sebetulnya sudah ada, kemudian itu masuk di dalam satu sistem, dibaca akan diklaster, ini tidak berhak, ini berhak, kemudian pemerintah untuk punya basis yang kuat untuk bisa menjalankan itu, begitu. Nah, sekali lagi yang saya pahami nantinya tentu pemerintah atau masyarakat tidak perlu khawatir kalau tidak harus pakai aplikasi, Mbak. Aplikasi ini hanya instrumen untuk melakukan pendataan awal begitu. Jadi di
di SPBU nanti bisa tetap pakai katakanlah debit, pakai cash maupun pakai mekanisme yang lain begitu. Jadi bukan harus pakai My Pertamina. Nah, ini yang perlu diluruskan saya kira. Karena awalnya salah kaprahnya ada di situ. Harus pakai My Pertamina. Padahal My Pertamina itu hanya instrumen untuk melakukan itu. Tapi poin pentingnya adalah pembatasan ini harus dilakukan supaya ini lebih tepat sasaran seperti yang disampaikan oleh Mas. Terus tadi ini harus sampai kepada yang berhak. Jadi kalau kita kirim barang, kirim paket, harus sampai pada alamat yang dituju. Siapa alamat yang dituju? Alamat yang dituju adalah masyarakat yang tidak mampu. Siapa masyarakat tidak mampu? Sudah sangat jelas definisinya ada di pemerintah, di Badan Pusat Statistik, berapa besaran pendapatannya sudah sangat clear begitu ya. Saya kira pemerintah tidak perlu ragu, publik juga perlu diedukasi secara terus-menerus, supaya kebijakan ini berjalan lebih baik. Saya kira itu Mbak dari saya. Baik, selanjutnya ke Pak Tulus silahkan. Ya, untuk menjembatani itu agar subsidi ini di konteks kendaraan pribadi ini bisa lebih rasional diterima, ya walaupun saya sebenarnya menganut rezim yang penggunaan kendaraan pribadi itu bukan orang yang tidak mampu. Semua pemilik kendaraan pribadi adalah orang yang mampu, apalagi roda 4 ya. Artinya dia tidak berhak untuk membeli BBM bersubsidi ya, dan juga sepeda motor. Nah, yang rentan memang adalah pengguna motor yang dari data memang antara 10-15% adalah kelompok-kelompok rentan ekonomi. Nah, secara regulasi yang saya kira urgent, tadi kan sebenarnya ini instrumen untuk pendataan saja, My Pertamina, barcode, dan lain sebagainya. Yang urgent dibutuhkan adalah soal payung hukum ya, payung hukum untuk penerima BBM bersubsidi, yaitu Perpres nomor berapa Mas Komedi? 191 2014 Mas Tulus. Nah, nomor 191 2014 yang ini harus direvisi ya, diamandemen agar siapa kelompok-kelompok yang boleh dan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Karena selama ini kan seperti tadi kata Mas Komedi, secara regulasi, secara hukum tidak ada pelanggaran hukum bagi siapapun yang menggunakan BBM bersubsidi ya, karena tidak ada aturannya. Yang ada adalah pelanggaran etik moral. Etik moral itu kalau nggak malu, nggak izin ya nggak apa-apa. Tapi harus ada ketegasan dengan payung hukum di mana harus disebutkan dengan tegas. Nanti misalnya jenis kendaraan A, B, C, D tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan BBM bersubsidi dan seterusnya. Sehingga nanti SPBU akan menolak. Oh, kendaraan Bapak ini jenis ini nggak bisa dong pakai Pertalite dan seterusnya gitu. Sehingga ada ketegasan dari sisi regulasi agar sekali lagi subsidi itu lebih rasional diterima oleh masyarakat, dan tadi finansial APBN juga tidak mengalami bleeding, dan anggaran-anggaran APBN kita bisa lebih digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan berjangka panjang. Dan terakhir adalah adanya konsistensi kebijakan pemerintah sendiri, karena ketika Presiden Jokowi gembar-gembor ingin mengurangi emisi gas buang, tapi BBM sebagai produk energi fosil masih disubsidi. Ini tidak tepat gitu. Kira-kira begitu Mbak Deborah dan Mas Komedi. Baik, terima kasih Pak Tulus. Jadi yang saya highlight adalah untuk pemerintah agar lebih konsistensi ketika mengambil kebijakan ya Pak ya, Pak Tulus, agar jangan tumpang tindih dan supaya subsidi ini lebih rasional, lebih tepat sasaran lagi ke masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Tulus Abadi dari YLKI selaku Ketua, dan Pak Komaydi Notonegoro selaku Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan kami pada saat ini dalam podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak podcast BBM Bumi yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Dan untuk Anda yang ingin memberikan ide, masukan, dapat mengirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam. Baru saja Anda ikuti podcast BBM Bumi, bareng-bareng menjaga bumi. Dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI.